Halo, perkenalkan nama saya Carola Aprilia, mahasiswa UC Online batch 3 dan saat ini bekerja sebagai teller di PT Bank Sentral Asia Tbk. Pada video ini saya akan memaparkan studi kasus implementasi inovasi proses operasional di tempat saya bekerja, sekaligus menjelaskan redline atau keterkaitan materi dari sesi 1 sampai sesi 3 dalam mata kuliah ini. Sebagai teller, saya berada di lini terdepan operasional bank yang berinteraksi langsung dengan nasabah setiap harinya. Melalui pengalaman tersebut, saya mengidentifikasi adanya tantangan operasional yang dapat ditingkatkan melalui pendekatan manajemen proses dan inovasi berbasis data. Pada sesi pertama, identifikasi proses bekerja dan tantangan operasional. Saya mempelajari pentingnya memahami alur proses kerja dan mengidentifikasi tantangan operasional. Pemetaan proses kerja teller BCA, yang pertama, nasabah mengambil nomor antrian, kemudian menunggu panggilan, verifikasi identitas dan dokumen, input transaksi ke sistem, otorisasi jika diperlukan, kemudian yang terakhir penyelesaian dan cetak bukti transaksi. Secara sistem tidak sederhana, tetapi dalam praktiknya terdapat tantangan utama yaitu lonjakan antrian pada jam sibuk, variasi durasi transaksi dengan transaksi sederhana atau kompleks, kemudian ketidaksiapan dokumen nasabah. Dari observasi di atas, rata-rata waktu tunggu sebelum inovasi mencapai kurang lebih 45 menit pada jam sibuk. Kemudian pada sesi kedua terdapat penerapan tools operasional. Saya mempelajari seperti fishbone diagram, Pareto chart, dan prinsip Lean. Pertama, pada fishbone analisis, saya mengidentifikasi penyebab utama lamanya antrian yaitu man, variasi kecepatan teller, metode, prosedur verifikasi berlapis, ketika mesin yang pada gangguan sistem atau jaringan, kemudian material, dokumen nasabah tidak siap, kemudian environment, lonjakan nasabah di jam tertentu. Kemudian Pareto analisis, dari pengamatan sekitar 60% keterlambatan disebabkan oleh pertama ketidaksiapan dokumen nasabah, belum membuat slip transaksi, kemudian transaksi kompleks yang banyak dan tidak tersegmentasi. Artinya jika dua faktor ini diperbaiki, dampak perbaikan akan signifikan. Kemudian setelah mengetahui akar masalah, tahap berikutnya adalah merancang solusi perbaikan proses yang aplikatif dan berbasis data. Kemudian, pada tahap ini saya merancang inovasi berupa pertama, segmentasi antrean berdasarkan jenis transaksi yang terdapat fast track untuk transaksi sederhana. Jadi, transaksi untuk 1 sampai 3 transaksi dapat dilakukan pada teller pertama. Kemudian, jalur reguler untuk transaksi kompleks atau yang banyak transaksi. Kemudian pre-screening oleh petugas antrian, nasabah dikonfirmasi jenis transaksi dan kelengkapan dokumen pada saat duduk menunggu. Pembuatan slip transaksi dibantu e-branch BCA yang tujuan utamanya adalah memudahkan nasabah dalam membuat pemesanan nomor antrian untuk jam kedatangan di cabang, mengisi formulir, dan melakukan beberapa transaksi berbasis online. Dengan adanya aplikasi ini, nasabah tidak perlu membuang waktu terlalu lama dalam mengisi formulir ketika berada di kantor cabang, karena formulir tersebut dapat diisi secara online melalui smartphone masing-masing nasabah dari rumah, sehingga saat di cabang, nasabah dapat secara cepat terbantu untuk proses transaksinya. Kemudian terdapat edukasi visual, papan informasi mengenai dokumen yang harus disiapkan. Kemudian terdapat data hasil implementasi. Yang pertama, sebelum inovasi, waktu tunggu rata-rata kurang lebih 45 menit. Waktu layanan 10 menit per nasabah, kapasitas 10 nasabah per jam. Sesudah inovasi, waktu tunggu turun menjadi 20 menit, efisiensi kurang lebih 44,44%. Kemudian waktu layanan turun menjadi 6 menit, kapasitas naik menjadi 15 nasabah per jam. Ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Keterkaitan redline sesi 1 sampai 3. Jika ditarik dari benang merahnya, sesi pertama yaitu mengidentifikasi masalah nyata di lapangan, kemudian sesi kedua analisis akar penyebab dengan tools operasional, yang ketiga implementasi solusi berbasis data dan evaluasi dampak. Artinya proses berpikirnya sistematis. Pertama mengidentifikasi, kemudian analisis, dan terdapat solusi, kemudian evaluasi. Tanpa strategis dan operasional, inovasi ini mengurangi bottleneck, meningkatkan kepuasan nasabah, mengurangi tekanan kerja teller, mendukung positioning BCA sebagai bank dengan layanan cepat dan nyaman. Sebagai teller, saya belajar bahwa inovasi tidak harus selalu berbasis teknologi besar, tetapi bisa berasal dari perbaikan alur kerja yang efisien dan terstruktur. Dari studi kasus ini, saya memahami bahwa penguasaan tools operasional dan pola pikir berbasis data sangat penting dalam dunia kerja. Materi sesi 1-3 tidak hanya teori, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam lingkungan operasional nyata. Melalui pengalaman ini, saya menjadi lebih analitis, solutif, dan adaptif terhadap dinamika operasional di perbankan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.